Halo Tagarians, terima kasih Anda tetap setia dengan Tagar TV dan juga Tagar ID. Saya Kori Olivia kembali menemani Anda dalam program Jelang Beduk Maghrib bersama Ustadz Sukron Makmun, intelektual Nahdlatul Ulama sekaligus penulis buku Moderatisme Islam dalam konteks Indonesia Kekinian. Assalamualaikum Ustadz, apa kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali Mbak, Alhamdulillah. Ustadz, topik kita hari ini adalah tentang kematian, Ustadz. Bagaimana sih Islam memandang kematian? Ya, terima kasih Mbak. Ya, ini pertanyaan spiritual sebenarnya. Jadi memang dalam Quran itu kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Meskipun ada orang yang usianya pendek, ada yang usianya panjang. Nah, kematian ini sebenarnya satu keniscayaan yang kita tidak bisa lari. Bahkan ada orang yang meninggalnya karena kecelakaan, tapi nggak kecelakaan juga meninggal di tempat tidur. Bahkan ada orang yang sedang asik meninggal juga. Atau yang sekarang misalkan lagi marah, ada yang meninggal karena pandemi, karena COVID. Kalau ulama tasawuf itu memandang kematian ini ibaratnya dunia ini adalah seperti telur. Kalau ibarat kita ini ayam itu kan ketika telur itu di dalamnya ada embrio. Nah, kita di dunia ini ibarat di dalam telur. Ketika kita keluar dari dunia, memasuki alam barzah, alam transit, alam kubur itu adalah alam barzah. Karena manusia itu kan ada alam roh ketika kita masih di perut ibu kita, di dalam kandungan ibu kita. Kemudian alam dunia ini adalah sekarang ini. Dunia disebut dunia ini karena dani, dari kata dani itu karena rendah. Atau dari kata dunu artinya dekat, karena memang kita bisa kita akses secara indrawi. Karena yang sekarang ada ini adalah, tapi bisa dengan dani'ah itu adalah rendah, karena memang nilai-nilai dunia ini sebenarnya sementara dan sifatnya rendah. Makanya biasanya direbutkan, karena dunia ini kan sempit, wilayahnya sempit. Tapi kalau ada kaitannya dengan akhirat itu pasti luas, makanya dia tidak rebut. Makanya kebaikan yang sifatnya ukhrawi banyak orang-orang yang enggan, padahal sebenarnya gratis dan sebenarnya itu mengantarkan orang kepada kebahagiaan di akhirat. Nah, ketika orang itu meninggal artinya dia sudah pecah dari telur. Dia akan mengalami alam barzah ini adalah alam transit, adalah baina alamul ghaib dan alam musyahadah. Jadi alam yang tidak, alam musyahadah itu dunia ini, alam yang tampak. Alam barzah ini antara alam yang tampak dan tapi juga alamul ghaib, ya. Jadi alam yang gaib. Ya, nanti ada alam malakut, ada alam jabarut yang bisa diakses oleh orang-orang yang punya spiritual tinggi, yang hijabnya itu sudah disingkap oleh Allah. Nah, makanya ada orang-orang bahkan ketika masih hidup dia sudah bisa mengakses alam-alam yang tidak bisa diakses. Makanya Nabi ketika misalkan Isra Mi'raj itu kan bisa ketemu dengan para nabi sebelumnya, bisa ketemu dengan para malaikat. Orang-orang soleh, para wali juga gitu, bisa diskusi atau bisa bertemu dengan orang-orang yang punya kemampuan spiritual sama, satu frekuensi itu bisa nyambung. Nah, kematian ini satu keniscayaan ya. Kalau kita ini punya amal yang istilahnya bekal kita ini cukup ya, tentunya kita nggak perlu khawatir untuk mati. Biasanya orang yang khawatir menghadapi kematian ini yang biasanya amal kebaikannya belum cukup ya. Atau memang karena dia terlalu cinta dengan dunia. Misalkan orang di dunia terlalu senang dengan dunia atau hubub dunia, rumahnya terlalu bagus, istrinya terlalu cantik, banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, mau meninggalkan dunia ini sayang. Makanya kata Nabi, orang diantaranya umat itu menjadi semacam buih yang tidak ada artinya ketika dia cinta dengan dunia yang berlebihan. Dunia ini sebenarnya itu baik kalau kita lihat dari kacamata para nabi itu atau para sahabat, sebenarnya dunia ini baik. Kalau dimanfaatkan dengan baik, dunia ini makanya kayak harta itu disebut dengan khair. Intaraka khaironil wasiyah. Khair itu artinya baik. Artinya dunia ini menjadi satu fasilitas yang baik. Dunia juga disebut dengan ladang akhirat. Makanya kalau di dunia ini kita baik, maka akhirat kita insya Allah baik. Tapi kalau di dunia kita melangsak, ya jangan berharap akhirat kita baik. Jadi hereafter. Jadi akhirat ini sebenarnya adalah tercermin di dunia juga.
Makanya jangan sampai kita untuk mencari surga atau mencari akhirat dengan cara kita menyusahkan orang lain di dunia. Ini juga bahaya kan, kayak misalkan teroris itu dia pengen dapat surga tapi dengan cara mengorbankan orang lain, membuat sengsara bahkan dirinya, itu pasti nggak dapat surga. Ya, jadi surga itu juga harus diraih dengan cara-cara yang lain. Ya, harta ini juga harus diinginkan. Jadi dunia ini bukan hal yang buruk, karena kita bisa memperoleh kebaikan-kebaikan akhirat ini harus ada di dunia ini. Dunia sebagai ladang, sebagai satu miniatur. Makanya doa orang-orang soleh itu kan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Jadi wahai Tuhanku, beri atau karuniai kami atau kasih kami karunia kami di dunia itu kebaikan. Jadi karuniai kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi nggak bisa dipisahkan. Kita nggak boleh hanya pengen senang di akhirat tapi dunia sengsara, atau di dunia senang akhiratnya susah. Harus dua-duanya. Kehidupan ini kan sebenarnya pasang-pasangan ya, makanya kita ya harus seimbang, kira-kira seperti itu. Jadi kematian ini ya nggak perlu kita takutin ya. Kalau saya pribadi ya, kapan aja misalkan dipanggil Allah ya, memang ya kita nggak bisa lari juga kan. Bahkan la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim. Ketika orang itu sudah sampai ajalnya, orang tidak bisa lari sejengkal pun, tidak bisa ditarik. Nanti malaikat kita protes lah, dipospon dulu 2 menit lah, saya mau video call sama istri saya dulu, nggak bisa. Semua orang ada jatahnya, tinggal nunggu giliran. Jadi kita nggak perlu takut menghadapi kematian ya, selama hidup kita dipakai untuk yang baik, insya Allah ya. Kita ini sebenarnya diajarin kunci surga daripada kunci neraka kan. Jadi kita harus optimis, kita harus punya satu husnudzon, berbaik sangka kepada Tuhan bahwa kita ini akan di akhirat akan bahagia. Tentunya kita harus membuat kebahagiaan juga. Kira-kira seperti itu. Baik Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz untuk waktunya, sehat selalu ya Ustadz ya. Ya, terima kasih Mbak Kori dan juga para pemirsa Tagar TV. Semoga kita diberi kesehatan dan juga tetap sehat menjalankan ibadah puasa. Amin. Tagarians, demikian jelang beduk maghrib di bulan Ramadan bersama ulama NU Ustadz Sukron Makmun. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.